Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen bandwidth ya. Manajemen bandwidth khususnya bab simple queue. Jadi ini pengaturan manajemen bandwidth menggunakan router OS, keluarannya MikroTik. Jadi gitu. Dan mungkin sebenarnya ada beberapa dasar yang harus kalian kuasai terlebih dahulu sebelum kalian menonton video ini. Jadi itu uh, untuk dasarnya, kalian tentunya sudah harus tahu tentang bandwidth. Apa itu bandwidth? Jadi kalau dari buku LKS ya, bandwidth adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam satuan waktu tertentu. Itu bandwidth. Jadi intinya bandwidth itu uh, aliran data ya, atau paket data yang bisa dikirim. Kalau yang sering kalian pahami mungkin pengiriman paket data pakai ini ya. Ini kabel ya. Cuman ini kabel Ethernet, kabelan CAT. Dan sebenarnya ini nggak terbatas hanya pada kabel LAN, tapi macam-macam. Nanti ada wireless, terus kabelnya ada yang fiber, terus ada banyaklah intinya. Dan itu materi tentang bandwidth. Review dikit. Terus karena hari ini fokusnya bukan di bandwidth ya, hari ini fokusnya adalah gimana cara kita itu belajar tentang simple queue, yaitu pemberian manajemen bandwidth dengan contoh kasus. Nanti saya kasih contoh kasus yang gampang, dan ini saya kasih lihat dulu, jangan materinya dulu tapi ini dulu. Ini saya kasih lihat kosong ya. Ini saya punya, sebentar, ini saya ada PC yang saya pakai. Terus juga di sebelah kiri saya ini ada laptop. Laptop ini terhubung ke WiFi, dan yang PC-nya nanti terhubung oleh ini kabelan. Dan ini HP HP saya pakainya ini ya HP. Nah ini HP saya. Untuk HP-nya ini terhubung ke wireless, dan di sebelah sana itu ada meja. Saya mendekat, itu nanti ada router. Saya cuma pengen ngasih lihat bahwa nanti yang kita konfigurasi adalah router tersebut. Ya itu ya, jadi itu tadi, bahwasanya kita akan membahas materi ini disertai dengan apa namanya, contoh kasus yang nyata. Jadi nggak usah khawatir apakah nanti ilmu ini bisa diamalkan atau enggak. Lanjut ke materi selanjutnya. Ini yang kedua adalah teknik manajemen bandwidth. Jadi gimana sih kalau kita itu mau apa namanya, memberikan limitasi atau memberikan hak prioritas terhadap jaringan tersebut, itu caranya gimana? Dan di sini yang akan kita bahas itu untuk teknik manajemen bandwidth-nya itu ada dua, yaitu simple queue dan queue tree.
Hanya saja yang harus kalian pahami pertama di sini adalah simbol kue. Untuk simbol kue, pengertiannya ya, ini pengertian singkat. Simbol kue merupakan metode manajemen bandwidth termudah yang terdapat pada mikrotik. Di LKS cuman seperti itu, dan ya emang ini kenyataannya yang termudah. Terus selanjutnya adalah jenis teknik antrian. Ya maksudnya ini kalian nggak akan paham kalau belum buka menu dari konfigurasi mikrotik. Dan tadi mikrotiknya kan terhubung ke PC yang saya pakai buat ngerekam ya. Terhubung ke sana, itu nanti akan kita konfigurasi dengan meremote, dikonfigurasi dari jarak jauh ya, pakai remote. Saya menggunakan aplikasi pihak ketiga. Aplikasinya adalah ini namanya Winbox. Ini saya sekalian zoom. Aplikasinya namanya Winbox. Ini udah saya buka ya. Ini Winbox, bisa kalian baca, bisa kalian cek. Ini saya udah config passwordnya juga. Terus sesuai dengan tadi saya udah zoom yang bagian dekatnya ya. Routernya adalah RB1100DX4 ya. Jadi nanti ini yang akan dikonfigurasi. Saya sekalian masuk aja dulu. Dan ceritanya ini sebenarnya udah terkonfigurasi karena saya pakai ini untuk bikin video juga. Terus ini bisa dicek sebentar untuk IP address mana ya. Nah, ini untuk IP address sebenarnya sudah dikonfigurasi beserta NAT, firewall, routing dan sebagainya. Ini udah terhubung ke internet, intinya gitu. Terus masalahnya apa? Nah, masalahnya timbul itu setelah ini. Masalahnya adalah ini. Ini kan sebenarnya contoh nyata kasus di ruang lab TKJ ya, yang ada di SMK kalian. Dan di sini TKJ itu diberikan koneksi internet 100 Mbps. Kalau dijadikan megabyte per second itu berapa? Silahkan dibagi 8. 100 bagi 8. Jadi gitu, kecepatan internet yang didapat TKJ itu 100 Mbps. Nah, masalahnya yang pakai itu nggak cuman siswa, nggak cuman guru. Ada siswa dan guru. Ini role minimal ya, hak akses minimal yang nanti pakai jaringan tersebut. Tentunya nanti akan dibedakan kecepatan yang dipakai buat siswa dan kecepatan yang dipakai buat guru. Kan gitu. Alasannya kenapa? Karena ya guru butuh kecepatan lebih buat ngajar, kan itu. Itu kendala pertama ya. Gimana caranya kalian harus ngatur 100 Mbps ini biar bisa digunakan secara efektif. Caranya gimana? Nah, ini udah saya sediakan. Sebenarnya ada 3, tapi yang nanti dipakai 2 aja karena yang terhubung ini sekarang saya pakainya 2 ya, lab A7 yang saya pakai di komputer ini buat merekam, lab A7, dan di ruang infrastruktur ini saya pakai WiFi ya. WiFi itu tadi yang connect ke laptop saya dan WiFi yang connect ke HP. Jadi saya nanti bahasnya fokusnya di lab A7, dan ruang struktur. Yang lab A6 kita lewatin dulu, kecuali kalau nanti kalian udah masuk sekolah ya, udah tatap muka, nanti kalian konfigurasi sendiri dan ini difungsikan semua gitu. Terus enaknya gimana caranya membagi 100 Mbps dibagi jadi 2. Ya logikanya kan lebih menang guru ya, tapi kita bikin aja dulu sama rata, akan dibagi sama rata. Terus yang di sebelah kiri ini lab A7 ya. Lab A7 ini saya bikin nanti
berada di network 192.168.2.0/25. Ini networknya. Terus kemudian karena ini saya pakai /25, maka broadcast ada di sini. Nah, kemudian host awal dan host akhir itu ada di 1 sampai 126. Ini IP yang bisa dipakai. Dan saya sukanya untuk masalah gateway itu IP-nya saya taruh di belakang. Jadi PC yang saya pakai pastinya IP-nya ada di 2.126. Kita cek biar saya nggak dikira ngade-ngade ya. Kita cek. Ini yang terhubung cuman ini virtual box ya. Tolong dicatat. Jadi ini koneksinya Ethernet 2 saya matikan. Ini ada 2 LAN card sebenarnya. Ini yang terhubung sekarang, yang connect ke internet, lihat ya, connect ke internet. Ini ada di IP 2.2. Kalau nggak kelihatan saya zoom lagi, saya zoom. Kita lihat, ini IP version 4-nya ada di 2.22. Sedangkan subnet mask-nya ada di 128, ini /25 ya. Terus ini gateway-nya ada di 2.126, kan gitu. Terus ini DNS server, lanjut. Jadi ini nggak ngada-ngada. Ini belum saya terapkan limitasi, silakan dilihat. Ini sebenarnya udah ada kuenya ya, tapi ini pakai kue tree, ini lebih susah, dan ini saya matikan semua, nggak ada yang nyala, simbol kue masih kosong, jadi ini nggak ada limitasinya sama sekali. Kita cek. Sebenarnya ini ada yang pakai juga di sebelah jaringannya. Kita cek pakai speed test. Kita cek pakai speed test. Go. Nah, kecepatannya berapa ya? Katanya 100 Mbps gitu. Nah, ini kecepatannya ya. Ini bukan hoax ya. Di lab TKJ sekarang kecepatannya seperti ini. Oke, masih lambat ya. Nggak sampai 100, cuman ini karena sedang dipakai juga. Cuman intinya anggap aja itu udah 100 gitu. Nah, ini lihat ya tanggalnya, bahwa ini saya nggak ngada-ngada, dan ini beneran 100 Mbps. Sekarang gimana caranya dikonfigurasi? Oke, ini sebelum dikonfigurasi, kecepatan downloadnya adalah 80 Mbps, anggap aja gitu. Kemudian uploadnya adalah 20 Mbps. Nah, gimana caranya kita itu ngelimit agar yang di sini nanti kecepatannya turun, tapi tolong banget jangan yang di sini ya, karena ini saya pakai buat apa namanya, apa sih, buat bikin ini materi. Nah, sebentar, karena ini saya pakai buat bikin materi, saya tambahkan yang baru ini. Ini ada kendala sedikit di NDI saya. Jadi ini adalah tampilan laptop saya. Ini tampilan laptop saya ya. Menunya jelas beda, ini Windows 8, dan yang satunya tadi ini adalah Windows 10. Bisa kalian lihat di taskbar-nya ya. Jadi ini saya pakai remote juga. Ini kita lanjut ke tampilan Windows 8 saya yang ada di laptop. Ini IP-nya ada di berapa? Ini katanya kan ada di WiFi ya, jaringannya adalah jaringan WiFi katanya ya. Kita cek, bener nggak sih saya itu hanya berhubung ke jaringan WiFi. Laptop saya, Ethernet nggak ada. Ini virtual box ya, saya nggak pakai itu. Dan ini WiFi saya terhubung ke ruang instruktur. Nah, ini kita cek status. Terhubung ke internet ya. Detail, IP-nya berapa? Nah, di sini bisa kalian lihat IP-nya adalah 100.22. Subnet mask-nya adalah /27 ya. Gateway-nya ada di 30. Sebenarnya saya ada ini topologi dari si Cisco-nya ya. Ini saya ganti. Ini sebenarnya udah saya bikin. Nah, ini udah saya bikin sebenarnya.
Jadi si router ini saya bikin sebelum saya konfigurasi ini, kenapa? Biar nggak bingung dan saya pengen topologi saya lebih efektif, gitu. Biar nggak lupa juga. Jadi gini, ya nanti kalau misal kalian tatap muka langsung, kalian saya kasih topologi seperti ini, silahkan dikonfigurasi. Itu kalau tatap muka langsung ya. Jadi saya udah nggak sabar ketemu kalian. Lanjut di bagian tadi sampai mana ya? Ya, kita lanjut ke speed test ya. Ini laptop saya Asus. Kembali ke laptop saya Asus Windows 8. Kita coba speed test. Ini saya belum pasang limiter. Saya belum pasang limitasi bandwidth ya. Kecepatannya berapa sih? Gitu. Nah, kecepatannya adalah ya ini pakai access point ya, nggak pakai kabelan dan ini juga sedang saya pakai buat NDI remote capture desktop ya, remote screen capture. Jadi ini berat banget. Kalau koneksinya turun wajar. Kemudian habis itu kita akan membatasinya. Nah, membatasi ini sebelum membatasi atau kita masuk ke konfigurasinya dulu. Untuk simple kue itu gimana sih cara membatasinya? Dan apa aja menunya? Kita cek simple kue. Saya zoom, menunya ada di masuk ke Winbox, ada di kue. Ini saya remote-nya pakai Winbox. Kalau remote-nya pakai browser bisa, nggak usah khawatir, semuanya bisa. Selama kalian mau belajar bisa. Maksudnya gitu. Oke, lanjut kita tambahkan simple kue. Add. Caranya cuma simple masuk ke kue, nanti tampilannya seperti ini. Simple kue, yang pilih yang simple kue aja yang gampang. Add, tambahin ini ada tombol plus. Nah, kita kasih nama. Namanya apaan gitu. Misal saya pengen ngelimitnya hanya di laptop saya lah, misal ya, laptop saya limit di laptop saya kasih tulisan apa, laptop Asus, suka-suka saya ya, ini mau dibikin seperti apa. Nah, caranya laptop saya tadi IP-nya ada di satu, ini targetnya ya, targetnya IP-nya katanya ada di 192.168.100.22. Tadi udah saya tunjukin ya. Oke, sudah. Jadi ini nanti simple kue ini akan aktif ketika, ya, bukan ketika. Simple kue ini akan aktif untuk IP ini gitu. Benar kan ini tadi saya udah ganti toh? Iya benar. Nah, ini nanti akan aktif di IP ini gitu. Jadi settingan ini akan aktif kepada target ini, IP-nya adalah ini. Nah, di sini ada menu tambahan. Sebenarnya ini ada destination. Destination ini adalah kalau nggak diisi target, targetnya kosong. Berarti siapapun ya, siapapun, maka terapkan konfigurasi ini gitu. Bisa. Masalahnya di sini ada target dan destination. Kalau destination itu adalah tujuan. Misal targetnya adalah laptop saya tadi yang ada di IP ini, tujuannya di Facebook misal, facebook.com misal, atau gimana ya, bisa nggak ya kalau pakai domain, ya nggak bisa. Berarti destination di sini kemungkinan besar adalah pakainya, nah ini IP. Jadi ini pakainya IP. Caranya itu macam-macam, cuman destination maksudnya itu. Jadi tujuan yang akan dicapai. Tahu lah gitu ya, tahu ya. Kemudian di sini ada max limit, ada boost ya, tapi ini dilewatin aja dulu. Kita belajar tentang max limit. Terus di sini ada time dulu yang gampang. Time ya, time. Nah, konfigurasi ini kalau kalian aktifkan time,
itu kalian bisa mengkonfigurasi ini, menambahkan konfigurasi ini hanya aktif pada hari tertentu dan jam tertentu. Misal saya nggak pengen hari Minggu konfigurasi ini berjalan karena murid-murid kan Minggu sama Sabtu libur. Sunday bener Minggu ya? Bener ya. Jadi hanya berlaku pada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Ini konfigurasinya sih gitu. Ini hanya berlaku di hari tersebut. Kalau misal mau ditambahkan, dan bisa juga mulai dari jam 7 sampai dengan jam siswa pulang. Bisa. Jadi ini silahkan saja gitu. Ini maksudnya time. Kemarin belum sempat saya bahas. Saya bahas di TKJ 1 sih sebenarnya. Tapi nggak apa karena ini dibikinin video ya. Ini max limit. Skip dulu max limit di menu advance ya. Ini ada menu yang lain. Menu advance, static, traffic, total static. Nggak usah muluk-muluk dulu, nggak usah yang ribet-ribet. Kita belajar di max limit. Time udah ya, time nggak ada masalah ya. Waktu konfigurasi ini aktif, targetnya adalah target yang pengen dikasih konfigurasi ini. Terus max limit ini batasan kecepatan maksimal yang dapat dicapai. Ya udah kita tentukan dulu. Untuk Asus saya itu nanti kecepatan maksimalnya adalah 10 megabit per second. Ingat ini bit bukan byte. Ini uploadnya. Ini juga sama. Downloadnya saya kasih ke 10 megabit per second. Kecepatan max limit adalah kecepatan maksimal yang dapat dicapai oleh si target. Jadi ini kecepatan maksimal. Saya udah batasin dari 100 Mbps. Saya cuman ngebolehin si laptop Asus itu kecepatannya maksimal 10 megabit per second. Kalau dijadikan byte berapa MB per second yang biasanya ngomong kecepatannya berapa gitu. Itu bagi aja 8, 10 bagi 8 berarti buat download ya itu sekitar 1,2 mungkin ya, 1,2 megabyte per second gitu. Nah di sini di menu advance sebenarnya ini bisa ditambahkan pakai paket Mac. Ini nanti kalau pakai ini berarti kalian harus belajar tentang Mangle. Mangle itu ada di firewall. Nah ini nanti bab selanjutnya aja karena sepertinya ini juga sudah terlalu pusing buat kalian. Pusing pastinya ya. Padahal sebenarnya ini simpel banget. Cuman belajar apa itu max limit, apa itu limit add. Kemudian di sini ada menu advance ya. Limit add. Limit add. Saya zoom out. Ini limit add. Limit add-nya ini bisa kalian pakai yang tanda panah ini yang kebanyakan ya, atau kalian ketik lah, ketik boleh, silahkan mau yang mana gitu. Limit add ini maksudnya apa? Limit add sebentar, saya ambil dari LKS dulu ya, karena mungkin kalau saya jelasin itu kalian bingung. Mana ya? Limit add. Limit add. Enggak ada ya? Ada tadi kok saya baca itu ada. Sebentar. Enggak ada ya. Sudah ada kok. Yaudah ini daripada kelamaan ya. Limit add itu adalah koneksi minimal. Koneksi ya. Koneksi minimal yang harus dicapai terlebih dahulu. Jadi sebelum menerapkan max limit tadi ya, harus limit add-nya dicapai dulu. Jadi koneksi paling parah lah. Koneksi paling parah yang harus saya berikan ke ini tadi katanya laptop Asus ya. Jadi koneksi paling parahnya saya harus ngasih si laptop Asus ini kecepatan 5
5 megabit ya, misal untuk upload. Untuk download juga sama. Nah, ketika limit add sudah terpenuhi ya, jadi penuhin dulu limit add. Maksudnya penuhin dulu 5 megabit, kecepatan 5 megabit dari 100, dari 100 Mbps, kasih 5 megabit dulu ke laptop Asus. Kalau sudah, nanti cek ada nggak bandwidth sisa dari 100 baru dipakai 5 ke laptop Asus. Kalau eh, kalau misal PC yang saya pakai juga aktif dan PC yang saya pakai itu ngabisin 50, misal nggak saya batasin ngabisin 50, maka sisanya kan berarti jangan 50, 70 katakanlah ngabisin 70 PC yang saya pakai. Berarti 70 udah kurang 5 kan tinggal 100 sudah kurang 5 kan tinggal 95, maaf. Tinggal 95. Nah, dipakai sama PC yang saya pakai ini, PC desktop, itu dipakai 70 Mbps juga. 70 Mbps. Jadi gini, saya tulis di Excel ya. Ini saya berikan limit add dulu. Limit add. Ini saya kasih limit add. Limit add-nya adalah 5 megabit per second, 5 MB per second. Nah, Mbps gitu aja biar nggak bingung. Dari 100 kurang 5. Nah, si instruktur ini udah pakai 70. Katakanlah ini 70 Mbps. Pertama, router router ini 100 dipakai dulu buat ngisi limit add. Kasih 5 MB per second ke PC saya. Sisa 95. Dari 100 kurang 5, sisa 95. Masa ngitung gini nggak bisa gitu. Nah, 95 kan dipakai 70 di sini. 95 kurangi 70 berarti sisa 25. 25 siapa yang pakai? Karena di sini udah nggak pakai, maka 25 tadi kan ada sisa 25 Mbps. Siapa yang mau pakai? Terserah yang mau aja gitu. Ya udah saya pakai ya gitu. Ini dipakai dan ini tadi katanya max limit adalah 10 Mbps. Mentok ya. Berarti sisa 25 saya pakai lagi ya semuanya gitu. Oke, semuanya saya pakai. 25 25 ke sini semua. 25 Mbps. Apakah bisa? Jawabannya adalah setengah bisa dan setengah enggak. Masalahnya ini udah dikasih maksimal limit. Jadi ini yang bisa pakai hanya 10 Mbps dari sisa 25 ini. Nah, sisanya berarti ini nggak bisa 25. Ini dihapus. Sisa dibagi. Nanti masih ada sisa lagi, berarti sisanya adalah 15 Mbps. Mbps ini sisa. Siapa yang mau pakai? Ya kalau nggak ada yang pakai ya udah ini sisa gitu. Kecuali nanti ada device baru masuk, baru ngambil jatah lagi kan gitu. Udah ya. Itu alokasi pembagiannya. Jadi ini limit add-nya saya taruh di sini ya 5 megabit. Dan ini ada priority. Prioritas kalian mau duluin yang mana? Kalau misal ada sisa. Tadi kan katanya ini ada sisa ya. Katanya ada sisa misal ini 70 Mbps ini menggunakan di limit add. Nah, max limitnya adalah 100 Mbps misal. Yang jadi masalah kalau ini nggak dikasih apa namanya prioritas, maka nanti sisa yang katanya 25 Mbps tadi akan dibagi secara merata. Tapi kalau ada prioritas
berarti dahulukan limit add-nya kalau sudah terpenuhi, nanti sisanya berikan berdasarkan prioritas dari 1 sampai 8 ya. Dari 1 sampai 8 prioritasnya itu nanti kalau 1 berarti dia lebih didahulukan, 2 agak didahulukan, 3 ya agak-agak didahulukan, 4 berarti agak didahulukan, seperti itu. Sampai nanti yang terakhir 8 itu berarti enggak didahulukan, dia diakhirkan gitu namanya ya. Terus ini sebenarnya ada queue type, tipe antreannya seperti apa, tapi ini kapan-kapan aja caranya. Ini ada banyak ya, tapi ini kapan-kapan. Terus yang terakhir ada parent orang tua ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau misal ini dibikin bagan 100 Mbps, ini ngasih ke lab A7 sama ruang instruktur. Yang ngasih ini, yang minta ini, orang tuanya yang ini ya berarti. Anggap aja gitu. Terus ibaratnya ngasih uang lah, ngasih uang. Yang ini ngasih uang 100.000 dikasih ke sini sama sini. Berarti 100.000 itu awalnya dari si router OS. Dan ini yang dikasih atau anak-anaknya gitu. Paham ya? Semoga paham. Semoga paham. Kalau nggak paham, tolong diulangin. Jangan cuma ditonton 1 kali. Nah, ini parentnya siapa? Kalau belum, ini nggak ada karena belum ada aturan yang dibikin. Oke, kita cek dulu. Oke, mau ditambahin komentar, monggo. Jadi ini oke. Sudah ya. Sekarang kita cek. Nah, ini kan saya ngonfignya pakai di sini ya. Karena ini SSD ya, alasannya itu. Karena ini SSD. Ganti ke mana? Kita ganti ke PC saya sebentar. Saya tambahkan dulu NDI, ini kadang itu hilang kalau nggak aktif. Duh, sebentar. Nah, ini tuh saya pakai banyak banget. NDI close, ini close aja udah Droid cam-nya. Kita tambahin NDI. Nah, coba udah masuk belum ya? Nggak mau. Nah, udah ya. Ini mungkin kenapa lama, efek udah dilimitasi mungkin ya. Karena ini termasuknya ya HD sih. Nah, saya coba go aja langsung ya. Kalau agak lemot ya harap dimaklumi karena udah dilimitasi. Tungguin sebentar ya. Jadi katanya kan tadi di limit, max limitnya adalah 10 MB. Katanya loh ya. Bener nggak sih? Jalan nggak konfigurasi saya? Nah, ini kenapa mentok di 10 Mbps ya? Padahal kan 10 Mbps lemot banget, kalau dikasih 100 kenapa enggak 100 gitu. Nah, ini juga sama. Berarti ini kenapa 5? Harusnya ini kan tadi juga sama 10 karena awalnya adalah 20. Salah satunya koneksinya sedang saya pakai buat bikin video ini loh. Nah, ini downloadnya udah dicek pakai speed test. Ini saya geser ke atas. Apakah ini speed test beneran? No, speed test. Gitu ya. Dan ini kecepatan hanya 9,49 Mbps karena tadi katanya udah di limit pakai mikrotik gitu. Dan cara ngelimitnya pakai simbol
kue yang gampang dulu. Nah, itu yang pertama. Sebentar lagi ya, saya tambah dikit. Nah, kalau misal ini saya hapus atau nggak usah lah. Kalau misal tambahan dikit, maksudnya apaan sih gitu. Nah, saya udah jelasin tentang itu ya, max limit, limit add. Ini target apakah hanya bisa kalau misal targetnya siswanya kan banyak, visinya banyak. Apakah harus satu-satu masukin seperti ini? Ditambah ya misal, tambahin bawahnya, tambahin lagi bawahnya. Harus masukin IP per satu IP. Bisa sih, tapi apa nggak capek? Jelas capek. Nah, untuk itu kalian udah kenal dengan yang namanya subnetting. Ini loh gunanya subnetting. Kalau kalian tahu net ID, misal net ID-nya adalah ini, berarti nanti IP yang ada di dalamnya itu ini gitu loh. Net ID 192.168.2.0/25 ini dipecah dengan netmax 25 ya. Broadcast-nya nanti ada di 127 dan IP-nya itu dimulai IP yang bisa dipakai host awal ya. Yang bisa dipakai sampai host akhir itu ada di 1 sampai dengan 126. 126-nya saya taruh di port Ethernet yang ada di router dan terhubung ke lab ini. Jadi kalau misal kalian mau ganti ini yang dibatasin Ethernet berapa, bisa kalau misal mau pakai ini karena A7 saya taruh di Ethernet 7. Jadi ini saya apply, berarti nanti semua koneksi yang terhubung ke port Ethernet 7 ya, yang dari router tadi kan ada portnya juga 12 port kalau nggak salah ini. Itu yang Ethernet 7 nanti kecepatannya saya kasih konfigurasi ini. Dan itu kalau kalian mau pakai port Ethernet. Kalau mau pakai net ID bisa 192.168 misal. Terus katanya 100 ya. Titik 0/27. Nah, udah nggak merah ya. Tinggal di play. Ini juga masih jalan di laptop saya gitu. Ya harapan saya kalian paham sih. Ini gimana caranya kalian itu uh, menambahkan simbol kue ya. Nah ini kan misal ada di IP ini gitu. Terus kita klik OK. Kalau misal kalian mau nambahin tadi kan nggak bisa ya, karena belum ada di sini konfigurasi yang kita bikin. Di advance tadi parent kan nggak ada, orang tuanya nggak ada, karena kita udah bikin konfigurasi ini satu. Nah ini nanti dari kecepatan mentok tadi berapa, dia punya kecepatan mentok 10 MB. Kalau si anaknya nanti mau kecepatannya jadi unlimited, dia nggak akan bisa. Kalau misalnya ini dibikin unlimited ya, IP berapapun tapi dia masih berada di anak dari laptop Asus. Karena laptop Asus itu kecepatannya adalah 10 MB mentok, maka ini konfigurasi yang baru nggak akan bisa lebih dari itu. Jadi itu udah nggak, simbol kuenya saya hapus karena cuman itu aja konfigurasi simbol kue. Jadi hari ini kalian sudah belajar tentang review tentang pengertian manajemen bandwidth secara singkat. Terus kalian juga udah tahu tentang simbol kue, teknik manajemen bandwidth dengan simbol kue. Sebenarnya masih ada kue tree, tapi dibahas lain kali karena ini udah tergolong lama ya kalian nontonnya. Terus tadi saya ngeremot routernya itu pakai aplikasi pihak ketiga namanya Winbox. Terus kalian udah belajar tentang tadi yang satu
limit add, max limit, priority, parent dan child. Bahasa Indonesianya parent orang tua, child adalah anak gitu. Hubungan orang tua dan anak. Orang tuanya cuma ngasih uang 10.000, anaknya bisa jajan 20.000, kan nggak mungkin kalau si anak dapat uangnya cuma dari situ gitu. Nah terus tadi kan ada menu download dan upload juga ya. Jadi Simbol Kue itu juga bisa membatasi nanti ngasih kecepatan downloadnya berapa, uploadnya juga berapa, itu juga ada tadi. Dan time ya, nggak lupa tadi ada time. Jadi koneksi tersebut aktif pada jam atau pada waktu tersebut gitu. Saya rasa udah itu semua materi yang saya sampaikan terkait dengan manajemen bandwidth Simbol Kue. Sebenarnya ini udah banyak yang bahas banget ya, tapi berhubung kalian itu belum pernah praktek, jadi mungkin kebingungan. Tapi inti dari pembelajaran ini adalah kalian paham dengan istilah max limit, limit at, priority, parent dan child, time, waktu, terus download upload. Paham itu kan? Kalau paham itu berarti kalian insya Allah bisa. Saya yakin kalian bisa. Tinggal kalian bisa baca topologi atau enggak. Udah. Eh, Misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian boleh komen atau japri atau WhatsApp ke grup ya. Jadi itu untuk pembelajaran hari ini atau pembelajaran kali ini. Sekian, wassalamualaikum.